Di kehidupan sehari-hari, kita tentunya hampir selalu berkomunikasi dengan orang lain, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Komunikasi sendiri merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, bahkan dalam perkembangan peradaban manusia. Kita biasa berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa. Bahkan, bahasa merupakan alat utama yang kita gunakan untuk berkomunikasi satu sama lain. Berbicara mengenai jumlah, ada begitu banyak bahasa di dunia. Bahkan, di Indonesia saja, ada ratusan bahasa daerah yang tersebar di berbagai pulau. Di sekolah ataupun di bangku perkuliahan, kita juga mendalami bahasa di beberapa mata pelajaran ataupun mata kuliah. Istilah bahasa sendiri merupakan istilah yang sudah umum kita dengarkan. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan bahasa? Dan apa fungsi dari bahasa? Kita dapat mengartikan istilah bahasa sebagai sistem komunikasi yang terstruktur. Bahasa, dalam arti yang lebih luas, adalah metode komunikasi yang melibatkan penggunaan bahasa yang terutama diciptakan oleh manusia. Diperkirakan, jumlah bahasa manusia berkisar antara 5.000 hingga 7.000 bahasa. Bahasa alami biasanya diucapkan atau diutarakan menggunakan isyarat. Namun, ada pula bahasa yang dapat dituangkan menjadi media sekunder, seperti menjadi tulisan alfabet di kertas, siulan, hingga dituangkan menjadi huruf braille. Bahasa lisan maupun bahasa isyarat mengandung sistem fonologis yang mengatur bagaimana simbol digunakan untuk membentuk urutan yang kita kenal sebagai kata, dan sistem sintaksis yang mengatur bagaimana kata-kata digabungkan untuk membentuk frasa atau ucapan. Bahasa manusia memiliki struktur yang kompleks, sehingga memberikan jangkauan ekspresi yang jauh lebih luas daripada sistem komunikasi hewan. Manusia memperoleh bahasa melalui interaksi sosial sejak masa kanak-kanak. Dan anak-anak pada umumnya berbicara dengan lancar sejak usia sekitar 3 tahun. Penggunaan bahasa sendiri mengakar kuat dalam budaya manusia. Oleh karena itu, selain penggunaannya yang sangat komunikatif, bahasa juga memiliki banyak kegunaan sosial dan budaya, seperti untuk menandakan identitas kelompok, stratifikasi sosial, serta hiburan sosial. Sejarah penyebaran agama di Indonesia tidak terpisahkan dari peran vital bahasa lokal. Para penyebar agama dengan bijak memanfaatkan bahasa daerah untuk menjangkau masyarakat. Nih, bayangkan ya, betapa sulitnya menyampaikan pesan-pesan ilahi jika menggunakan bahasa yang asing dan tidak dimengerti. Nah, terjemahan kitab suci ke dalam berbagai bahasa daerah menjadi bukti nyata bagaimana bahasa menjadi jembatan antara pesan-pesan suci dengan hati nurani umat. Nah, bahasa Jawa, Sunda, Batak, dan banyak bahasa daerah lainnya menjadi saksi bisu bagaimana agama diterima dan dihayati oleh masyarakat. Inti ajaran agama terpatri dalam bahasa yang kaya akan makna dan nuansa. Bahasa Arab dalam Al-Quran, bahasa Ibrani dalam Taurat, dan bahasa Yunani dalam Injil semuanya memiliki keindahan dan kekhasan tersendiri. Kajian linguistik terhadap bahasa dalam kitab suci membuka jalan menuju pemahaman yang lebih mendalam. Bahkan perbedaan diksi dan gaya bahasa dalam berbagai terjemah dapat mempengaruhi interpretasi ajaran agama. Memahami bahasa dalam kitab suci berarti memahami inti ajaran agama itu. Bahasa juga menjadi penjaga tradisi dan ritual agama. Jadi
doa-doa, mantra-mantra, dan nyanyian keagamaan yang dilakukan dalam bahasa Jawa. Itu merupakan bukti nyata bagaimana bahasa menjadi media pewarisan nilai-nilai spiritual dan budaya, serta upacara-upacara keagamaan tradisional dengan bahasa dan dialeknya yang khas. Itu menunjukkan betapa eratnya hubungan antara bahasa dan praktik keagamaan. Bahasa menjadi bukti nyata sebagaimana agama telah membentuk identitas budaya. Keberagaman agama dan bahasa di Indonesia juga menghadirkan sebuah tantangan. Misinterpretasi ajaran agama yang disebabkan oleh perbedaan bahasa atau terjemahan dapat memicu sebuah kesalahpahaman. Namun, disinilah peran bahasa sebagai alat untuk membangun dialog, menjembatani perbedaan, dan mempromosikan toleransi. Pemahaman antar agama yang baik membutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi dan memahami satu sama